Rabbil Alamin. Yang saya hormati Bapak Dr. Haji Muhammad Syaifuddin MA selaku dosen pengampu pada mata kuliah studi Al-Quran di semester 1 ini. Yang saya banggakan rekan-rekan seperjuangan dalam menempuh studi pasca sarjana S2. Kenalkan, saya Yulaika, nomor absen 6, kelas A3 S2 Aktai, akan menjawab soal-soal dari studi Al-Quran. Soal yang pertama, apakah Al-Quran yang kita baca, kita dengar adalah kalamullah yang qadim? Jelaskan dengan dalil. Al-Quranul Karim merupakan kalamullah Ta'ala yang qadim, baik lafaznya, hurufnya, maupun maknanya. Darinya bermula dan kepadanya kembali. Allah berbicara dengannya, lalu didengar oleh Jibril, kemudian dia menurunkannya kepada Muhammad SAW. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Quran surah Az-Zumar ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hakimil Azizillah minal kitabi tanzil. Turunnya Al-Quran adalah dari Allah yang maha perkasa, lagi maha bijaksana. Selain itu juga terdapat dalam firman Allah surah As-Sajdah ayat 1 dan 2 yang artinya Alif Lam Mim. Turunnya Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya adalah dari Tuhan semesta alam. Selain itu juga dijelaskan dalam Quran surat Al-Waqiah ayat 77 sampai 80 yang artinya sesungguhnya dia adalah Al-Quran yang mulia pada kitab yang terpelihara Lauhul Mahfuz, tidak menyentuhnya kecuali orang yang disucikan, diturunkan dari Rabbul Alamin. Soal nomor 2, apakah para nabi juga mendapatkan ilham? Jelaskan dengan dalil. Definisi ilham itu sendiri yaitu bisikan hati berupa pengetahuan yang diberikan oleh Allah SWT kepada hambanya. Ilham hanya disebut satu kali, yaitu dalam surat Asy-Syams ayat 8 yang artinya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaannya. Jadi, ilham bagi para nabi atau rasul itu adalah wahyu, sehingga para nabi hanya mendapatkan wahyu. Mimpi seorang nabi juga termasuk wahyu yang harus diterima dan diamalkan sebagaimana yang dilakukan oleh Ibrahim ketika bermimpi menyembelih putranya. Dalil terhadap hal ini yaitu Quran surat Asy-Syura ayat 51 yang artinya, dan tidak ada bagi seorang manusia pun bahwa Allah berkata-kata dengan dia kecuali dengan perantaraan wahyu, atau di belakang takdir, atau dengan mengutus seorang utusan malaikat, lalu diwahyukan kepadanya dengan seizinnya apa yang dia kehendaki. Sesungguhnya dia maha tinggi lagi maha bijaksana. Soal ketiga, mengapa Al-Quran yang kita baca tidak disusun berdasarkan urutan turunnya? Jelaskan dengan dalil. Ayat-ayat Al-Quran turun berinteraksi dengan masyarakat, sebab turun dan masalah yang dibicarakannya silih berganti. Urutan ayat dan surat itu disusun bukan berdasarkan urutan turunnya, tapi sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasulullah sebagai penerima wahyu. Rasulullah SAW itu pembawa syariat dan pemegang otoritas dari Allah Ta'ala. Dan apapun yang dilakukan oleh beliau, termasuk dalam masalah ayat Al-Quran, tentu berdasarkan bimbingan dari wahyu Allah. Sebagaimana firman-Nya dalam surah An-Najm ayat 3 dan 4, yang artinya, dan dia tidak berbicara menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tidak lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Berdasarkan ayat tersebut, maka susunan Al-Quran berdasarkan wahyu, sehingga terdapat keserasian hubungan antara ayat terdahulu dengan ayat sesudahnya, walaupun tentunya jauh kemudian. Di sini yang dimaksud dengan keserasian diantaranya adalah keserasian antar kata dalam susunan suatu ayat, keserasian antar penutup ayat dengan kandungan ayatnya, dan keserasian antara ayat dengan ayat berikutnya. Dengan demikian, Al-Quran sekarang begitu teratur dan tersusun rapi, ayat per ayat memiliki hubungan yang kuat, dan karena keteraturannya itu, maka memudahkan untuk dihafal oleh umat manusia. Soal yang keempat, mengapa Al-Quran disebut mukjizat terbesar? Jelaskan dengan dalil dan dengan membandingkan mukjizat-mukjizat yang lain. Al-Quran adalah sebagai mukjizat terbesar dari semua mukjizat yang diberikan Allah SWT kepada para nabi sebelumnya, karena memiliki kekhususan dibandingkan dengan mukjizat nabi lainnya. Semua mukjizat sebelumnya dibatasi oleh ruang dan waktu, artinya hanya diperlihatkan kepada umat tertentu dan masa tertentu. Sedangkan mukjizat Al-Quran bersifat universal dan abadi, yakni berlaku untuk semua umat manusia sampai akhir zaman.
Mukjizat para nabi dan rasul terdahulu berupa mukjizat materi bersifat indrawi, tetapi mukjizat Nabi Muhammad SAW berupa mukjizat ruhiyah yang bersifat rasional, kekal sepanjang masa. Begitu pula mukjizat yang diberikan kepada para nabi dan rasul sebelumnya, tidak nampak lagi fisik dan bekasnya kecuali kisahnya saja yang dapat diketahui melalui pemberitaan Al-Quran. Lain halnya dengan Al-Quran, ia adalah sebagai mukjizat terbesar, ia kekal abadi. Selain itu, bahwa Al-Quran adalah mukjizat yang paling besar karena Al-Quran bukan saja untuk mematahkan segala bantahan dan argumen kaum musyrikin kepada kebenaran wahyu yang dibawa Rasulullah Muhammad SAW, tetapi ia juga ditujukan kepada seluruh umat manusia. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Quran surat Fussilat ayat 53 yang artinya, kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segenap ufuk dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Dan apakah Tuhanmu tidak cukup bagi kamu bahwa sesungguhnya Dia menyaksikan segala sesuatu? Soal yang kelima, bagaimana hukum membaca Al-Quran dengan tajwid? Jelaskan dengan dalil. Tajwid tidak mutlak wajib dalam kewajiban syariah selama tidak terjadi lahni atau kesalahan bacaan di dalamnya. Jika terjadi lahni, maka wajib untuk memperbaiki lahninya tersebut sehingga beberapa di antaranya mungkin wajib, seperti mempelajari apa yang membedakan huruf satu sama lain dengan mempelajari ciri-ciri huruf atau dengan mempelajari pengucapan yang benar. Hal ini maksudnya bahwa wajib hukumnya dalam kadar yang bisa menyebabkan perubahan struktur kalimat dan kerusakan makna. Sunnah hukumnya dalam kadar yang bisa memperbagus pelafalan dan pengucapan ketika membacanya. Seperti yang dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Muzzammil ayat 4 yang artinya, dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Maksudnya, bacalah dengan pelan karena itu bisa membantu dan memahaminya dan mentadabburinya. Soal yang keenam, bagaimana hukum wanita yang sedang haid membaca Al-Quran? Jelaskan dengan dalil. Setiap wanita apabila dalam keadaan haid atau nifas diharamkan atasnya membaca Al-Quran, walaupun hanya sebagian ayat. Rasulullah SAW bersabda yang artinya dilarang orang yang junub dan wanita haid membaca Al-Quran. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Berdasarkan hadis di atas, hukum asal dari membaca Al-Quran ketika haid adalah haram. Adapun jika seorang yang junub atau wanita haid atau nifas membaca Al-Quran bukan bermaksud membaca, maka hukumnya adalah boleh atau mubah. Soal yang ketujuh, tafsirkan ayat berikut ini dengan pendekatan tarbawi sesuai huruf absen. Absen saya 6, yaitu Quran surah Al-Baqarah ayat 3 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna ash-shalata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ayat ini mengatakan orang-orang yang bertakwa selain beriman kepada yang gaib, mereka juga melakukan sholat dan menunaikan zakat. Dengan sholat yang merupakan zikrullah, mereka memenuhi tuntunan-tuntunan rohani dan jiwa mereka. Dengan itu, mereka akan dapat memenuhi tuntutan masyarakat, sehingga rakyat pun dapat merasakan hidup sejahtera. Dari ayat tadi terdapat 5 poin pelajaran yang dapat dipetik, yaitu 1. Alam wujud tak terbatas pada alam materi. Terdapat hal-hal yang memiliki wujud tetapi tak terjangkau oleh indera kita, namun akal dan hati kita dapat membuktikan wujud mereka itu. Dengan demikian, kita harus meyakini keberadaan hal-hal tersebut. Yang kedua, iman tak terpisahkan dari amal perbuatan, dan orang yang beriman adalah orang yang selalu beramal soleh sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah SWT. Yang ketiga, sholat adalah amalan yang terpenting bagi manusia beriman. Yang keempat, segala apa yang kita miliki adalah dari Allah. Dengan demikian, sebagian darinya mestilah kita berikan kepada orang lain yang memerlukan. Allah pun akan memberikan gantinya baik di dunia maupun di akhirat. Yang kelima, Islam adalah agama yang lengkap dan ditujukan untuk mengatur kehidupan masyarakat. Islam mengatur hubungan dengan manusia dan manusia dengan masyarakat. Demikian pembahasan kita mengenai persoalan-persoalan pada studi Quran. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kesalahan. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.